Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, tanggal 6 September di hari Minggu saya akan menemani kawan-kawan untuk bermeditasi. Seperti biasa, tujuan kita bermeditasi adalah supaya pikiran harmonis kita itu terlatih, makin kuat, makin tenang, seimbang, makin lembut. Kombinasi dari otot-otot pikiran kita yang baik, faktor-faktor dari mental kita ini yang baik, kita harapkan dia memproduksi kekuatan sehingga kita bisa merasa damai. Walaupun kehidupan yang kita hadapi itu tidak semuanya bisa sesuai dengan harapan kita. Hari ini pagi-pagi karena ada keperluan di tempat ibadah saya pergi dengan anak saya. Pagi sekali, kurang lebih jam 6 pagi. Pergi, tentu saja biasa kalau pagi hari agak sepi di jalan. Seharusnya sepi di jalan yang biasanya sehari-hari ramai, kita merasa damai ya. Tapi sekarang ini keadaan sepi itu terasa sangat mencekam gitu. Karena setiap hari kita melihat orang menggunakan masker, lalu membaca di medsos atau di koran mungkin, atau mungkin di berita-berita televisi, berita tentang suasana COVID ini. Dia sepi, hari-hari yang kita lewati bukan damai ya, tapi ada rasa yang menakutkan gitu. Sampai di tempat ibadah biasanya sepi, damai rasanya. Tapi melakukan ibadah pun, kegiatan ibadah pun terasa mencekam. Karena harus ada distance-nya, ada jaga jaraknya. Lalu muncul kegelisahan di pikiran kita ketika melihat suasana yang mencekam diatur sedemikian rupa agar kita bisa selamat. Ada beberapa orang yang tidak mengikuti prosedur, kita gelisah. Di hari-hari sekarang ini untuk mencari kedamaian itu sulit. Padahal kedamaian itu sebetulnya tidak tergantung dari luar diri kita. Dia sebetulnya tergantung dengan pikiran kita. Yang di luar, mata melihat, telinga mendengar, kontak namanya dengan di luar. Begitu ketemu dengan sahabat lama di tempat sembahyang, tempat ibadah, kawan saya berbisik, si A meninggal dunia loh. Kenapa? Ya pasti COVID dah. Karena prosedur pembakarannya mengikuti prosedur COVID. Nah, ini telinga ini tidak bisa di stop. Dia pasti mendengar seperti itu. Lalu pikiran kita terhantam dengan berita itu. Nah, sekarang tergantung dengan pikiran kita.
Kalau ketika bisa menerima berita ini, melalui mata melihat, melalui telinga mendengar, mungkin hidung kita mencium yang buruk, kadang-kadang lidah kita mengecap yang jelek, ataupun seluruh badan kita mengalami panas atau dingin berlebihan. Ini namanya kontak dari panca indera kita dari luar. Nah, sekarang tergantung kita bagaimana bereaksi. Kalau yang kita gunakan otot-otot pikiran kita yang liar, yang gelisah, yang tidak bisa kontrol, tentu saja kita tidak damai. Kalau kita gunakan pikiran kita bereaksi khawatir, benci, marah, tentu saja kita tidak damai. Tapi kalau kita gunakan pikiran kita yang hati-hati, waspada, yang tidak tegang, yang disebut cinta kasih, tidak membenci. Cinta kasih itu artinya tidak membenci. Lalu otot pikiran kita yang tenang, seimbang, bisa melihat kehidupan ini seperti apa adanya, mengerti dia berubah, otot kebijaksanaan muncul. Nah, kombinasi dari otot-otot pikiran ini, dia akan menimbulkan kedamaian. Memang mudah dikatakan, tapi sulit dipraktekkan. Kenapa? Sahabat meditasi yang sudah sering ikut Tapa Brata atau mungkin sering mendengarkan ceramah, penjelasan dari saya, karena hidup ini begitu cepat. Dia merupakan pertandingan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan semuanya dianalisa dengan baik. Kebanyakan kita bereaksinya dengan refleks. Kita bereaksinya dengan cepat tanpa bisa berpikir lagi. Nah, refleks ini, bereaksinya dengan cepat ini, seolah-olah otomatis, hanya bisa dilawan dengan latihan. Mata itu harus dilatih supaya tidak biasa selalu ingin melihat yang indah saja. Ketika jelek pun kita biasa untuk melihat, tahu itu jelek. Dan seterusnya, telinga dan seterusnya, semuanya harus sering dilatih. Dilatih itu artinya sehingga nanti badan kita biasa dia membuat reaksi dengan zat-zat hormonnya yang baik. Ini saya berbicara di badan. Di pikiran sudah jelas bahwa otot-otot pikiran kita yang baik dengan melatih pikiran harmonis, dia akan berusaha kita miliki makin baik. Nah, ketika kita rasakan di badan, tergantung bagian mana kelemahan kita. Hari ini saya mendapatkan satu WhatsApp yang mengatakan begini, "Pak, kenapa saya tidak suka dikritik ya? Kalau saya dikritik sedikit saja sudah tergoncang, tidak tahan, cepat mungkin emosi, marah, tersinggung seperti itu." Nah, pikiran harmonis harus tetap dilatih seperti apa yang kita latih. Nafas masuk, nafas keluar, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu melewati badan. Nah,
di badan sekarang kalau kita mudah tersinggung itu ketika suara itu masuknya dari mana, yang dari panca indera kita. Tentu saja telinga. Kalau dilihat dari bentuk badan, kawan-kawan katanya yang telinganya tipis itu mudah tersinggung ya. Kan telinganya tipis sekali. Nah, di telinga kita itu sering juga disadari, sehingga kebiasaan memori, kebiasaan dari telinga itu ketika suara tidak enak masuk, dia sudah siap untuk memanggil pikiran kita. Tapi kalau kebiasaan di telinga kita baru suara tidak enak, dia bergetarnya tidak enak, sudah kebiasaannya memanggil yang benci, ketersinggungan itu mudah. Jadi di badan pun perlu dilatih ya, dalam batas-batas tertentu. Tentu saja di memori kita atau mungkin di jiwa kita, memori-memori kita itu kita usahakan mempunyai pengertian-pengertian hidup yang baik, sehingga kombinasi ketika getaran yang buruk datang dari panca indera, lalu pikiran yang buruk menangkap, ngambil pembandingnya di memori. Kalau di memori ada hal-hal yang baik, yang bijaksana, ketersinggungan itu akan berkurang. Dapat kita taklukkan sebelum dia betul-betul mencekram kita. Nah, ini semua kebiasaan-kebiasaan baik sampai yang damai pun sebenarnya harus dilatih. Seperti biasa kita akan berlatih pikiran harmonis kita supaya lebih kuat, sehingga kedamaian bisa kita peroleh lebih mudah, sehingga kekhawatiran menghadapi kehidupan yang dalam keadaan COVID-19 ini jangan berlebihan. Tetap hati-hati, tapi jangan paranoid, karena kekhawatiran berlebihan itu juga merupakan lawan dari kedamaian. Kita menjadi benci dia. Tapi kalau hati-hati, dia menjadi kawannya dari kedamaian. Sebelum bermeditasi, saya juga ingin memberikan kabar baik kawan-kawan supaya lebih semangat bermeditasi. Bali Usada terus melakukan pelatihan-pelatihan online dalam bahasa Indonesia. Ini sudah bulan ke Juni, Juli, Agustus. Di bulan September sudah 4 bulan. Setiap bulan kita buka kelas baru, selalu ada peserta yang ikut. Mudah-mudahan makin banyak kawan-kawan yang ikut, karena belajar meditasi itu seperti saya katakan, kita harus berlatih. Makin detail kita bisa, makin kuat. Ketika kawan-kawan ikut Usada 1 live sekarang ini, para asisten melatihnya detail sekali ya, 8 minggu. Sehingga betul-betul kawan-kawan yang ikut 8 minggu itu mengerti meditasi dan bisa berlatih sendiri. Lalu ketika ikut seperti apa yang kita lakukan, mereka bisa melakukan dengan baik. Juga hari ini kita mulai Usada 1 live dalam bahasa Inggris. Ini pertama kali kita lakukan, dan untuk kelas yang pertama cukup bagus, kurang lebih 40 orang yang ikut. Tadi saya dan tim yang berbahasa Inggris, setelah siaran pertama kita, latihan pertama kita, sangat gembira, cukup gembira, karena reaksi dari peserta dari luar negeri cukup bagus.
Tentu saja ada pesertanya sebagian dari Indonesia, lalu ada yang dari Singapura, saya melihat banyak juga dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada juga dari Rusia. Kita bisa lihat dari nomor WhatsApp-nya, ada yang dari Rusia, dan mereka tertarik belajar meditasi. Karena sekarang dengan adanya COVID seperti ini, seperti saya sering katakan, kecuali mengikuti aturan pemerintah, saran-saran dokter yang baik menjaga kesehatan kita, lalu kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Nah, kalau pikiran kita itu damai, tenang, dengan melatih meditasi, lebih mudah menjalankan hidup ini, menghadapi kepanikan yang ada. Mudah-mudahan lebih mudah selamat. Seperti itu. Jadi banyak yang ikut. Saya juga ingin mengingatkan kawan-kawan, seminggu lagi, jadi hari Sabtu depan, saya akan melatih namanya ODMW, One Day Mindfulness and Wisdom. Jadi kita akan berlatih 1 hari dari kurang lebih jam 9 Jakarta ya sampai jam 3 atau 4 sore, tanya jawab. Jadi kawan-kawan yang ingin berlatih agak intensif setiap bulan sekali, silakan bergabung dengan kami. Seperti biasa di Bali Usada, kita harapkan saling menyokong. Jadi kawan-kawan yang ikut memang dikenai biaya kontribusi. Kawan-kawan yang mampu tolong bayar, yang tidak mampu minta diskon, yang sangat tidak mampu silahkan melapor, boleh ikut gratis. Temanya kita akan merasakan sistem pernafasan di tubuh kita, termasuk kulit, paru-paru, sehingga sistem pernafasan kita sadar bijaksananya itu kuat di dalam tubuh. Tentu saja yang di luar tubuh kelihatan muka kita cerah, kelihatan seperti awet muda, tapi di dalam tubuh itu mudah-mudahan kuat sampai masuk ke pembuluh-pembuluh darah di paru-paru kita, sehingga kita lebih mudah sehat. Itu kita akan lakukan hari Sabtu depan. Mungkin kawan-kawan yang mendengar ini bisa bergabung nanti di Sabtu depan. Nah, sekarang mari kita berlatih bersama-sama. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk berlatih seperti biasa, merasakan yang kasar maupun yang bergerak, ataupun yang bergetar, ataupun yang ringan di tubuh kita. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang keras, kasar, terombang-ambing dia bergerak, mungkin saja godaan yang halus, kita tetap kuat dan damai. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks. Ingat, punggungnya tegak, jadi punggung bawah didorong sedikit agak ke depan, sehingga tulang ekor kita tuh mendorong naik ke atas menjadi lebih tegak. Lidah menyentuh langit-langit di mulut. Mata dipejamkan tentu saja, rasakan wajah rileks. Rilekskan badan kita. Mungkin telapak tangan kiri, ingat di bawah telapak tangan kanan ibu jarinya bertemu.
Rilekskan badan kita dengan merasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silahkan mulai terlebih dahulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan seperti biasa dari dalam dada, dirasakan seluruh badan, kesadaran kita memegang seluruh badan kita, lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, selebar rumah kita, pancarkan cinta kasih kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dada, di luar rumah kita, semoga semua hidup berbahagia. Silahkan diteruskan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, untuk bumi ini, sekitar bumi, dan ke seluruh alam semesta. Di alam semesta diam sedikit agak lama sebelum kita lanjutkan dengan memunculkan pikiran harmonis.
Meditasi diteruskan. Lanjutkan dengan memunculkan pikiran harmonis kita. Bisa mulai terlebih dahulu dengan menyadari nafas saja. Nafas masuk, nafas keluar, sadari anginnya nafas kita. Di tempat sentuhan mungkin di dalam hidung, di sekitar lubang hidung, atau mungkin di atas bibir kita. Letakkan perhatian kita di sana dengan lembut, berada dengan nafas, menyadari nafas, sehingga konsentrasi kita bertambah kuat. Lanjutkan. Kalau sudah tenang, perhatikan karakteristiknya. Mungkin nafasnya masuk panjang, kita tahu dia panjang. Mungkin pendek, kita tahu dia pendek. Terasa berat, kita tahu dia berat. Mungkin halus, kita tahu dia halus. Mungkin terputus-putus atau tersambung, rasa apapun yang muncul, sadari dengan lembut. Sehingga kita waspada, hati-hati, mengenali seperti apa adanya dengan lembut.
konsentrasi, kesadaran kita yang baik, ketenangan, kelembutan. Ini adalah bibit-bibit kedamaian. Karena kita bisa menghadapi seperti apa adanya. Silahkan lanjutkan dulu, pikiran baiknya dilatih. Lalu pilih salah satu karakteristiknya. Perhatikan perubahan-perubahannya. Sehingga otot kebijaksanaan kita muncul. Pikiran harmonis kita muncul dan bertambah kuat. Perhatikan perubahannya. Nah, kalau sudah cukup, pikiran harmonisnya sudah muncul, mari kita gunakan untuk bekerja di badan kita. Seperti biasa, mulai dari kepala, rasakan kepala kita. Rasakan seluruh kepala kita. Rasa apapun yang muncul, mungkin di dalam telinga agak geli, gatal. Pikiran kita kontaknya ke sana kuat saat ininya. Diam di sana, sadari apa yang terjadi. Dia berubah, dia tidak kekal, sehingga pikiran saat ini kita itu masuk ke memori.
melepaskan reaksi-reaksi buruk di memori kita. Lalu kita rasakan mungkin di sekitar telinga kita seperti geringgingan. Diam di geringgingan tersebut. Tadi waktu terasa gatal, mungkin dia masuknya ke memori yang ada di atas, yang mudah kita sadari. Tapi geringgingan mungkin masuknya ke dalam, lebih halus. Diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Atau tiba-tiba kita terasa kesemutan. Di kepala bagian atas, diam di kesemutan tersebut. Ingat, lakukan dengan lembut. Sehingga pikiran harmonis kita ketika menyentuh badan kita menimbulkan oksitosin yang cukup, metabolisme yang bagus untuk tubuh kita. Nah, lalu coba ringankan pikiran kita. Bekerja juga di bagian halus, di ubun-ubun kita, di daerah cakra kita. Kalau biasa berlatih, terasa seperti getaran yang halus, berbentuk terasa seperti corong naik ke atas. Kita ada di badan cakra namanya. Rasakan dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu turun di tengah-tengah kepala kita. Dengan vibration, frekuensi yang sama dengan merasakan cakra mahkota kita. Mungkin terasa nyaman, ringan, lalu warna yang kita lihat agak keputih-putihan. Di antara dua mata kita terasa getaran yang halus. Kita ada di cakra kepala kita. Ingat, tugas kita hanya menyadari dengan lembut. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Sehingga keharmonisan terjadi. Lalu pindahkan ke leher kita. Rasakan seluruh leher kita. Mungkin terasa kaku leher kita, tiba-tiba seluruh badan bergerak. Sadari gerakan tersebut, dia berubah tidak kekal, terasa rileks, lalu pikiran kita kembali ke leher kita. Mungkin yang kita rasakan seluruh leher agak ringan. Kasar, ringan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin kita muncul di badan mental kita. Lalu ringankan pikiran kita.
berusaha merasakan cakra tenggorokan kita. Jadi kita berlatih merasakan yang kasar, lalu berusaha juga melatih merasakan yang halus. Sehingga keadaan-keadaan di luar yang dari rasa benci, marah, iri, khawatir dapat biasa kita hadapi dengan damai, dengan harmonis. Lalu yang halus-halus biasanya dari keserakahan, kemelekatan, egois, kesombongan yang kadang-kadang kita lupa, tetap bisa kita rasakan. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kanan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lanjutkan ke seluruh lengan kanan. Rasa apapun yang muncul dari badan, mungkin rasa materinya, gatal, kram, kasar, panas, atau sakit. Tugas kita hanya mengamati dengan lembut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Silakan bekerja sendiri di dalam ketiak kanan, lalu lengan kanan bagian demi bagian dirasakan. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, kembali lagi ke bahu kanan. Sebentar saja, begitu terasa dengan lembut dirasakan ada perubahan, pindahkan ke pangkal leher. Di pangkal leher dirasakan dengan lembut, mungkin sampai di dalamnya. Perhatikan perubahan-perubahan terjadi, pindah ke bahu kiri. Seluruh lengan kiri kita dirasakan. Enak atau tidak enak, mungkin panas. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Pindahkan kembali ke bahu kiri, sebentar saja rasakan ada perubahan, lalu pindahkan ke dada kita, seluruh dada. Mungkin terasa di tempat seluruh dada berat, sadari dia berat. Mungkin saja pikiran kita muncul di ototnya, di tulangnya, atau mungkin di paru-paru. Rasakan beratnya.
Atau mungkin ketika kita merasakan di dalam dada, ada rasanya seperti yang mengalir, mungkin aliran darah, mungkin aliran energi. Tugas kita menyadari. Dia berubah, dia tidak kekal. Pikiran coba diringankan di dalam dada. Mungkin kita merasakan cakra dada kita. Ketika bermeditasi, berusaha lebih lama. Di zaman-zaman sekarang ini ada di tenggorokan agak lama, lalu di paru-paru kita. Lalu pindahkan ke seluruh perut. Rasakan di seluruh perut. Di usus besar kita mungkin dirasakan agak lama. Lalu ringankan pikiran kita, rasakan cakra ulu hati kita. Berusaha untuk memunculkan sadar bijaksana kita di setiap sel di tubuh kita, terutama yang berhubungan dengan sistem pernapasan, jantung dan pembuluh darah kita. Nah, sekarang lanjutkan setelah perut ke reproduksi sistem kita. Mungkin yang wanita di kandungan atau indung telur, seks organ. Kalau yang pria mungkin kelenjar prostat, silakan. Kalau sudah cukup, rasakan cakra seks kita. Berusaha untuk merasakan yang halus. Sadari dia berubah, dia tidak kekal, lalu lanjutkan. Rasakan seluruh kaki kanan kita.
mungkin terasa dingin, sadari dia dingin, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu bekerja bagian demi bagian di kaki kanan. Kalau sudah cukup, pindahkan ke seluruh kaki kiri. Ingat ketika merasakan badan kita, rasakan dengan lembut. Lalu lanjutkan, rasakan seluruh pantat kita. Pantat kiri, pantat kanan. Lalu di dalam anusnya. Lalu rasakan, ringankan pikiran, rasakan di daerah rektum kita. Antara organ kelamin dan lubang anus kita, diam di sana sebentar. Di cakra dasar kita. Tugas kita menyadari dengan lembut, lalu perhatikan dia berubah. Lalu pindah ke punggung bawah. Kalau sudah cukup, punggung tengah. Lalu punggung atas.
Kalau saya mengatakan punggung atas dirasakan dari belakang, tapi kalau di dalamnya ke depan dia terasa kurang nyaman, kontak kita di jantung, diam di jantung kita. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Nah, kalau sudah cukup, kembali ke leher belakang. Kembali ke leher kita, rasakan dari belakang. Lalu ke kepala. Silakan kawan-kawan lanjutkan. Kalau ada yang punya sakit, masih ingin melanjutkan sendiri-sendiri, silakan. Kalau yang ingin menutup meditasinya bersama saya, kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Isi badan dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Ingat, tujuan kita berlatih meditasi adalah untuk supaya pikiran harmonis kita bertambah kuat. Lalu kita gunakan untuk menyehatkan badan dan melepaskan reaksi buruk di memori. Pikiran harmonis itu adalah otot-otot pikiran kita. Jadi waktu kita melatih selalu ingat, lembut, sadar, hati-hati, tenang, seimbang, sehingga kualitas pikiran kita itu bertambah baik. Kalau sudah cukup, sekarang di dalam dada ucapkan beberapa kali ke seluruh tubuh. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada pancarkan ke rumah kita, di luar rumah kita, tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke bumi ini, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi bersama untuk berusaha melatih pikiran harmonis kita agar lebih kuat, agar lebih mudah damai menghadapi kehidupan ini. Biasanya kualitas untuk mendapat damai itu, kecuali komponen yang lain, cinta kasihnya harus lebih kuat. Karena cinta kasih itu artinya tidak membenci. Untuk yang universal, sehingga kedamaian itu lebih mudah muncul. Semoga bermanfaat. Usahakan berlatih minimal sehari sekali, sehingga kita bisa menjalankan tugas sehari-hari kita, mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin bekerja di kantor, atau menyelesaikan tugas-tugas yang lain.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bertambah bahagia. Semoga semua hidup berbahagia.